Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Aditya Sinta dari jurusan D3 Akuntansi Universitas Negeri Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Accounting for Merchandise Operation atau akuntansi perusahaan dagang. Nah, akuntansi perusahaan dagang itu terbagi dalam 3 jenis. Yang pertama, perusahaan jasa, yang kedua perusahaan dagang, dan yang ketiga perusahaan manufaktur. Dari ketiga jenis perusahaan ini, masing-masing perusahaan mempunyai aktivitas operasional yang berbeda. Yang pertama, untuk perusahaan jasa, aktivitas operasionalnya adalah memberikan layanan jasa kepada pelanggan. Sedangkan untuk perusahaan dagang, aktivitas utamanya itu membeli barang dagangan dan menjual barang dagangan tersebut tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Untuk perusahaan manufaktur itu operasionalnya membeli bahan baku, mengolah bahan baku, dan memproses bahan baku sampai menjadi barang jadi dan siap dijual kepada pelanggan. Perusahaan jasa mendapatkan pendapatan yang disebut dengan pendapatan jasa atau service revenue. Sedangkan perusahaan dagang disebut dengan pendapatan penjualan atau sales revenue atau sales. Untuk perusahaan manufaktur, pendapatannya disebut sebagai penjualan, sales revenue atau sales. Untuk perusahaan jasa, persediaan berupa perlengkapan barang habis pakai itu akan digunakan untuk mendukung layanan jasa yang diberikan atau layanan operasional perusahaan. Sedangkan perusahaan dagang itu persediaan berupa barang dagangan yang merupakan salah satu bagian dari aset lancar yang akan memberikan manfaat ketika barang dagangan tersebut terjual. Nah, untuk perusahaan manufaktur, selain perlengkapan, juga terdapat 3 jenis persediaan. Yang pertama itu persediaan bahan baku, yang kedua persediaan barang dalam proses atau work in process inventories, yang ketiga persediaan barang jadi atau finished goods inventories. Nah, yang terakhir untuk perusahaan jasa itu beban-beban untuk satu periode berupa beban-beban operasional. Nah, untuk perusahaan dagang, beban-beban untuk satu periode terdiri dari adanya beban pokok penjualan atau sering disebut harga pokok penjualan, dan beban-beban operasi yang terdiri dari beban penjualan dan beban administrasi dan umum. Sedangkan perusahaan manufaktur, dan beban-beban untuk satu periode itu terdiri dari harga pokok penjualan dan beban-beban operasi serta beban penjualan dan beban administrasi dan umum. Berikutnya, aktivitas operasional perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Perusahaan jasa menyajikan laporan laba rugi biasanya dengan format single step, atau artinya pendapatan yang diperoleh langsung dikurangkan dengan semua beban untuk memperoleh laba atau rugi. Sedangkan pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur menggunakan format multiple step. Perusahaan menyajikan penjualan yang dikurang dengan harga pokok penjualan untuk mendapatkan laba kotor, kemudian laba kotor dikurangi dengan semua beban operasi untuk mendapatkan laba atau rugi bersih. Untuk berikutnya itu istilah-istilah dan kaitannya dengan arus
dengan arus harga perolehan atau cost flow. Yang pertama itu ada beginning inventory, yang kedua ada cost of goods sold, yang ketiga ada cost of goods sold available for sale, yang keempat ada cost of goods sold, yang kelima ada ending inventories. Nah, untuk pengertiannya yang pertama itu beginning inventories atau persediaan barang dagangan awal. Persediaan barang dagangan awal adalah total harga perolehan atas barang dagangan pada awal periode yang nilainya diambil dari nilai persediaan akhir periode sebelumnya. Yang kedua, cost of goods sold, cost of good purchase atau pembelian adalah total harga perolehan atas barang yang dibeli untuk satu periode. Yang ketiga, barang tersedia untuk dijual atau cost of goods available for sale. Itu total harga perolehan atas barang tersedia untuk dijual untuk satu periode yang dihitung dengan menjumlahkan persediaan barang dagangan awal ditambah dengan pembelian bersih. Yang keempat, cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Total harga perolehan atas barang yang terjual dalam satu periode. Yang terakhir itu persediaan barang dagangan akhir atau ending inventories adalah total harga perolehan atas barang yang belum terjual sampai akhir periode. Selanjutnya, ada dua sistem pencatatan persediaan. Sistem yang biasa digunakan perusahaan dagang untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan barang itu pencatatan perpetual dan sistem pencatatan periodik. Berikut akan saya bacakan perbedaan keduanya. Untuk sistem perpetual yang pertama, setiap terjadi transaksi yang berhubungan dengan barang dagangan, misal pembelian, retur pembelian, pelunasan utang, atas pembelian barang dagangan, penjualan, dan retur penjualan, maka langsung mempengaruhi nilai persediaan, sehingga akan dicatat dengan melibatkan akun persediaan barang dagangan. Untuk sistem periodik, setiap transaksi yang berhubungan dengan barang dagangan, misal pembelian, retur pembelian, pelunasan utang atas pembelian barang dagangan, penjualan atau retur penjualan, maka tidak langsung mempengaruhi nilai persediaan sehingga tidak dicatat pada akun persediaan barang dagangan. Untuk perbedaan yang kedua, pada sistem perpetual menggunakan kartu persediaan sebagai buku pembantu persediaan untuk setiap jenis barang yang digunakan untuk mencatat mutasi sehubungan dengan persediaan, sehingga nilai persediaan barang dagangan dapat diketahui setiap saat. Sedangkan untuk sistem periodik tidak menggunakan kartu persediaan sehingga nilai persediaan akhir baru diketahui setelah perusahaan melakukan perhitungan fisik persediaan. Perbedaan selanjutnya pada sistem perpetual, harga pokok penjualan akan dihitung setiap terjadi transaksi penjualan dan akan dicatat pada kartu persediaan sehingga harga pokok penjualan dapat diketahui setiap saat melalui kartu persediaan. Nah, perbedaan untuk yang periodik, harga pokok penjualan baru bisa dihitung setelah perusahaan menghitung nilai persediaan akhir HP setelah menghitung nilai persediaan akhir.
Perbedaan berikutnya, sistem perpetual. Perhitungan fisik persediaan di akhir periode tidak wajib dilakukan, karena perusahaan menggunakan kartu persediaan yang menjadi dasar informasi untuk nilai persediaan. Berikutnya, perbedaan untuk periodik. Perhitungan fisik persediaan di setiap akhir periode itu wajib dilakukan untuk menentukan nilai persediaan barang dagangan akhir. Berikutnya, perbedaan perpetual jurnal penyesuaian terkait dengan barang dagangan akan dibuat jika perusahaan memilih tetap melakukan perhitungan fisik dan hasil perhitungan fisik berbeda dengan nilai persediaan. Untuk perbedaan di periodik, jurnal penyesuaian terkait dengan barang dagangan wajib dengan tujuan untuk menghapus nilai persediaan awal dan memunculkan nilai persediaan akhir. Jurnal penyesuaian ini melibatkan dua akun, yaitu persediaan barang dagangan atau inventory dan harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Berikutnya jurnal penyesuaian. Yang pertama, sama halnya pada perusahaan jasa, jurnal penyesuaian dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan beberapa akun agar saldo-saldo akun ketika disajikan dalam laporan keuangan sudah menunjukkan nilai yang. Yang kedua, ada tambahan penyesuaian yang dilakukan oleh perusahaan dagang, yaitu jurnal penyesuaian yang dibuat untuk menyesuaikan akun persediaan bahan dagangan. Jurnal penyesuaian ini melibatkan dua akun, yang pertama inventory dan yang kedua cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Jika perusahaan menggunakan sistem perpetual, maka penyesuaian terhadap akun persediaan barang dagangan akan dibuat ketika perusahaan memilih tetap melakukan perhitungan fisik persediaan dan hasil perhitungan fisik berbeda dengan nilai yang dicatat menurut kartu persediaan. Berikutnya, laporan keuangan yang pada perusahaan dagang. Yang pertama itu adalah laporan laba rugi. Jika perusahaan menggunakan sistem pencatatan perpetual, maka nilai cost of goods sold dapat langsung diperoleh dengan melihat pada catatan atau kartu persediaan. Namun, jika perusahaan menggunakan sistem periodik, maka sebelum menyusun laporan laba rugi, perusahaan terlebih dahulu melakukan menghitung harga pokok penjualan untuk periode tersebut.